Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga SIP dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali di hari ini sahabat Sirana Ucial Naziha bisa kembali hadir ya di ruang dengar Anda dalam program spesial kita Beranda Perempuan yang hadir berkat kerjasama Radio SIP FM dan Salimah Kota Padang, Peduli Perempuan, Anak dan Keluarga. Nah, di edisi kali ini kita akan ngobrol ya bersama Ketua Departemen Humas PD Salimah Kota Padang, ada Ibu Lenggo Geni Esos MM. Assalamualaikum Ibu Lenggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali kita ngobrol ya bersama pendengar kita juga ini Ibu Lenggo. Nanti mungkin buat pendengar yang mau bergabung boleh ya Ibu ya. Bisa di DM aja ke DM SIP juga boleh ya, atau di DM ke Instagram Salimah Kota Padang ya, nanti bakal kita respon tentunya. Nah, di edisi kali ini keluarga SIP kita akan bahas satu topik. Ini kata-katanya keren ini ya keluarga SIP ya. Bukan yang sempurna tapi aku butuh ibu yang. Nah, ini seperti apa sih ya pembahasan ini, penuh tanda tanya ini Bu Lenggo ya. Kalau kita bicara soal ibu ini mungkin bisa dibilang orang yang sangat dan yang paling berpengaruh terhadap tumbuh kembang anaknya, pembentukan karakter anaknya gitu ya. Nah, kalau kita lihat spilan dari Bu Lenggo ini keluarga SIP, ada beberapa poin yang menjadi kriteria bagi seorang ibu ini ya. PR bagi seorang ibu ini ada. Nah, ini akan kita bahas satu persatu mengenai bukan yang sempurna tapi aku butuh ibu yang kira-kira seperti apa ini Bu Lenggo. Silakan Ibu Lenggo. Baik, terima kasih Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keluarga SIP. Ya seperti kita tahu ya Ci, sekarang kita lagi Ramadan dan kita insya Allah di ujung akan ketemu dengan hari kemenangan. Kita kembali fitri gitu ya. Sebenarnya Allah sudah menyiapkan ada momentum Ramadan ini sebenarnya buat kita sebulan bisa berkontemplasi lah. 11 bulan kita menjalankan kehidupan, sebulan kita dikasih waktu nih buat berenung, buat bermuhasabah, buat menilai lagi ke diri kita. Kita tuh sebenarnya menjalankan peran kita, menjalankan hidup kita tuh udah seperti apa sih? Sebenarnya ini agama yang keren sih buat saya. Di saat mungkin agama lain nggak kasih kesempatan ya untuk break dulu. Kita sebagai manusia break dulu untuk fokus ke ibadah. Tapi kalau di Islam itu justru ini momentum. Bahkan di 10 malam terakhirnya ada juga momen dimana kita benar-benar yang mesra-mesraannya sama Allah aja gitu loh. Kita benar-benar yang di malam itu kita menyerahkan diri kita sepenuhnya, kita sambil mengingat dosa-dosa kita sudah lampau, dan juga kita berharap semoga Allah menjadikan kita pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Nah, begitu juga seorang ibu, Ci. Saya ngerasa sebagai ibu, sebagai perempuan, Ramadan ini jadi momentum buat saya untuk saya juga memikirkan kembali, merefleksikan diri saya kembali gitu loh. Selama ini saya hidup sebenarnya sudah seperti apa? Kan kita punya banyak peran ya Ci ya. Peran kita pertama sebagai anak perempuan. Yang kedua peran kita sebagai istri. Kalau kita punya anak, peran kita sebagai ibu. Itu masih yang dalam domestik, ranah domestik. Kalau dalam ranah di luar rumah, mungkin kita ada yang bekerja, ada yang kuliah, ada yang aktif berorganisasi. Pastinya kan memang kita jadi harus membagi diri kita dengan banyak peran itu. Tapi pertanyaannya lagi-lagi, kira-kira dalam menjalankan itu bisa bersinergi nggak sih semuanya? Atau jangan-jangan satu sama lain malah saling bersinggungan yang mengakibatkan peran kita jadi malah nggak maksimal? Ya nggak, ada kalanya kita pengen maksimal di karir, tapi mungkin kita harus menenggang, mungkin ada hal yang bisa dikorbankan terhadap anak. Tapi ada kalanya kita memutuskan di rumah, tapi mungkin ada mimpi-mimpi kita yang tidak bisa kita capai. Nah, itu pastinya kita tidak bisa adu mekanik ya, mana yang lebih ideal. Enggak, pada dasarnya seorang perempuan itu mungkin tidak ada yang sempurna. Saya pun nggak sempurna. Siapapun ibu di sini, bahkan Aisyah radhiyallahu anhu ya, yang udah paling tinggi lah di jaminan surga aja, masih ada cemburu-cemburunya sama Rasulullah. Ya kan? Bukan saya nggak bilang beliau nggak sempurna, tapi manusiawi lah. Manusiawi kalau kita tuh tidak selamanya bisa berhati malaikat. Gitu. Nah, kalau kita dari sudut pandang anak, Ci, sebenarnya anak itu juga seperti itu. Anak itu juga tidak butuh ibu yang sempurna sebenarnya, tapi kita
kita kadang-kadang ya anak-anak itu sederhana aja cita-citanya. Nah ini mau kita bahas. Dia butuh ibu seperti apa sih? Nah itu. Nah sekarang ini saya rasa buat ibu-ibu yang setiap kalau saya ngisi entah kajian parenting atau sejenis yang rasa kemarin jadi ibu yang gagal, rasa kemarin jadi ibu yang kurang maksimal dalam menjalankan perannya, yuk ini momentum baik, bulan suci, hari kemenangan, kita kembalikan bersihkan hati kita, diri kita, dan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, jadi pribadi yang baru. Nah sekarang kita bahas itu, Ci. Sebenarnya sebagai ibu apa sih yang seharusnya kita upayakan agar kita dapat mencapai kebahagiaan diri dan itu terpancar sehingga anak-anak kita pun juga anak-anak yang tumbuh dengan bahagia karena happy wife, happy life. Jadi ibunya bahagia, anaknya pun juga ikut bahagia. Karena jantungnya keluarga itu ya ibunya ya. Betul, jantungnya keluarga ibunya dan sebenarnya moodnya keluarga juga di ibu. Iya, betul. Saya ingat banget dulu pernah gitu kan, misalnya kayak saya pergi nih, terus saya pesan sama anak-anak, ini ya jangan lupa nanti bersihin rumah ya gitu. Walau kulihal sampai rumah nggak gerak tuh. Terus saya kan cemberut langsung kan, loh kok tadi kan janji mau bersihin rumah. Terus sama suami saya langsung bilang, ayo cepetan bersihin, nanti kalau mood mama jelek kita kacau semua. Jadi saya paham gitu, kalau mood kita jelek itu suasana rumah jadi nggak enak gitu loh satu rumah. Nah memang pada dasarnya itu benar-benar sentralnya itu ibu sebenarnya itu. Jadi apa ini Bu Lenggo sebenarnya yang dibutuhkan oleh sosok anak? Kalau mungkin kalau kita yang belum paham-paham banget pasti pengen ibunya yang seperti ini gitu kan. Nah yang sebenarnya diinginkan anak itu sosok ibu yang seperti apa gitu. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin ketika kita sudah masuk ke pernikahan, satu kata yang harus kita camkan dari diri kita apa? Kita siap. Nah, karena konsekuensi menikah adalah punya anak. Nah, sekarang kita introspeksi aja ke diri kita, apakah kita sudah menjadi ibu yang siap untuk menjalankan peran? Pentingnya buat kita memastikan bahwa kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Kalau kita masih punya mimpi yang rasa-rasa mimpi itu impossible banget deh, mustahil banget diwujudkan kalau kita menikah, nggak ada salahnya kok selesaikan dulu mimpinya. Bahkan saya kadang-kadang mikir gini, kita nggak lagi balapan kok. Jadi menikah itu bukan masalah target waktu. Misalnya kayak gini, saya udah 25 nih, tapi saya masih mau ini. Tapi daripada tadi omongin, ini kan mau lebaran kan? Nah, daripada nanti keluarga besar ibu gitu ditanya kapan nikah, ya udahlah nanti kalau siapapun yang datang, oke lah kita nikah aja. Jangan sampai terjebak sama mulut orang lain gitu lah. Tanya dulu kita siap apa enggak. Pun kalau misalnya kita dihadapkan situasi, kita ada situasi yang memungkinkan, mungkin kalau kita menikah, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Nah, konsekuensi itu sudah kita bicarakan dengan calon pasangan kita gitu lah. Pastikan kayak sebenarnya saya lagi ada tugas belajar di luar. Mungkin di awal-awal kita pisah dulu nih. Boleh nggak kalau kayak gitu dulu? Kira-kira aman nggak? Kira-kira gimana ke depan? Nah, itu tuh dibicarakan dengan matang gitu. Jangan gimana nanti. Pertanyaannya tapi nanti gimana? Nah, yang pasti itu dulu. Yang pasti ini udah kontrak seumur hidup. Ketika kita menjalankan, kita menikah, ada peran-peran yang kita nggak bisa cancel. Ketika kita dikasih amanah anak, tar dulu, cancel deh, jangan sekarang jadi ibunya nanti aja, nggak boleh pending gitu loh. Karena itu akan terjadi di luar perencanaan manusia. Kapan kita punya anak gitu kan, dan itu kita membersamai sampai akhir hayat. Nah udah kita masuk ke dalam fase di mana kita menjadi seorang ibu yang harus siap menghadapi fase kehidupan mereka. Nah itu dia, siap nggak kita menjalankan peran? Siap ini maksudnya siapnya seperti apa Bu? Apakah nah ini kalau siap seperti ini salah satunya adalah mau belajar. Mau belajar ya. Jadi menerima anak, menerima kehadiran anak sejak anak dilahirkan. Jadi nggak ada lagi istilah kayak gini, ini sebenarnya kebobolan sih. Oke. Nah itu tuh kata-kata yang Tapi kalau cuma posisikan diri Uci sebagai anak yang misalkan ini coba deh ya kalau anaknya denger gitu kan dan mengerti, ini kebobolan sih. Iya. Sakit Iya, gitu benar. Bagi saya itu kata-kata yang haram sih ngomongnya. Iya nih kebobolan, padahal tadi saya maunya kan 2 tahun lagi gitu kan. Saya rasa itu nggak perlu ya, karena Allah adalah sebaik-baiknya perencana. Pasti adalah hikmah dan mungkin bisa jadi anak yang kebobolan itu adalah anak yang akan membawa kita ke surga. Allah kita nggak pernah tahu. Jadi harus siap menerima sejak anak dilahirkan. Itu kuncinya, dan mau belajar. Nah orang tua yang mau belajar ini yang susah Ci. Kenapa? Buat kami yang sehari-hari bergerak di bidang pendidikan ya, kalau kami guru dituntut untuk PPG, apalah segala kewajiban bikin laporan apa
sertifikasi guru, itu kita kan udah yang ibaratnya udah bejibun ya. Oke lah, kita jalani lah demi anak. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, ini kan bukan anak kandung kita. Ini kan kita sebatas kita dalam hal profesi, profesional sebagai guru. Harusnya hal yang sama juga dilakukan oleh orang tua ketika dia membersamai anak, punya ilmunya. Bayangkan satu orang guru punya pembebanan sebesar itu. Kenapa? Mendidik itu bukan perkara main-main, ya kan? Seharusnya hal yang sama juga menjadi pegangan buat para orang tua, bahwa mendidik itu emang harus dirinya dulu yang terdidik. Terdidik ini bukan ngomongin gini ya. Orang anak akan bahagia kalau orang tuanya tamatan sarjana atau kalau orang tuanya S3, bukan ke arah sana. Mendidik itu mau belajar itu dalam arti orang tua yang mau mengembangkan pengetahuannya seputar pengasuhan. Jadi kalau kita bicara parenting, parenting itu bukan gimana cara menghadapi anak, bukan. Tapi bagaimana bagaimana seorang orang tua mau mempersiapkan diri, mau mengembangkan dirinya, mau membekali dirinya dengan ilmu membesarkan anak. Jadi bukan ke anaknya justru parenting itu, ke orang tuanya. Bagaimana seorang ibu, seorang ayah bisa membekali dirinya dengan ilmu yang bisa mengantarkan kepada kebaikan untuk anak-anaknya. Itu inti parenting. Nah, jadi selain tadi memang siap, dalam arti kalau udah siap itu ya konsekuensinya mau belajar, mau nggak mau gitu. Kalau nggak mau belajar berarti yang belum siap berarti. Nah, kalau nggak mau belajar karena belum siap. Karena gini, banyak kekacauannya ketika kita bicara sosial media, itu nggak bisa dibilang sosial media itu sebagai sumber ilmu, nggak bisa juga, Ci. Karena contoh ini tadi pagi ini saya bilang, ada bapak-bapak nyontohin anaknya cara berjalan ketika umur 9 bulan. Sebenarnya kontennya bagus, menceritakan bagaimana keterlibatan seorang ayah dan pengasuhan. Jadi 9 bulan anaknya, dia contohin anaknya berdiri, terus anaknya ngikut jalan. Ada komen menarik buat saya, dan saya memang setuju dengan komen ini. Pak, sebaiknya tahapan merangkaknya dilewatin dulu, karena 9 bulan bukan fase berjalan. Dan tahu apa kata komen netizen? Saya dari umur 10 bulan jalan nggak apa-apa tuh, nggak kenapa-kenapa. Saya ini kenapa? Ya itulah. Itu yang paling bahaya buat saya. Jangan belajar pakai sarjana sosial media, jangan SSM gitu. Jadi cari platform lain yang benar-benar resmi. Di sosial media banyak kok yang resmi. Saya seperti kayak tentang anak.id gitu kan, itu kan juga bagus ya. Memang di tangan ahli. Memang konten-konten edukasinya. Ya, memang dapat konten edukasinya, dan memang ada pertanggungjawaban ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu tadi. Jadi ternyata kalau saya lihat karakteristik netizen di sosial media itu ngeyel gitu lah. Udah tahu salah, diingetin tapi ngeyel. Atau konten mengenai masalah anak makan mie instan. Misalnya kayak anak bayi mana yang tiap pagi maunya mie instan, diingetin ya orang-orang. Bahaya. Nanti ada juga yang nyaut, nggak apa-apa kok, anak saya juga makan kayak gitu daripada nggak makan. Nah, itu hati-hati. Jadi mau belajar ini, Ci, kritis. Orang tua yang kritis, orang tua yang paham, orang tua yang paham tumbuh kembangnya nggak usah selevel-level harus kayak expert banget, tapi literasinya bagus lah. Tahu fase-fase tumbuh kembang. Kalau ngasih makan anak, paham ingredient ini aman nggak buat anak. Kalau nggak aman, skip, jangan. Belajar itu nggak hanya sekedar belajar itunya aja, tapi ketika dia tahu makanan itu nggak sehat, dia belajar untuk bikin menu sehat. Nah itu mau belajar itu di situ. Jadi dia mau upayakan apapun yang terbaik buat anak. Itu, Ci. Untuk nutrisi anak, gitu ya, jangan asal kenyang. Gitu. Iya, dan memang salah satunya lagi adalah kemampuan literasi itu tidak semata-mata misalnya kayak gini. Saya kepengen anak saya, mau belajar ya, oke dia beli banyak buku. Tidak cukup hanya beli banyak buku, Ci, tapi kemampuan literasi itu bukan hanya sekedar kemampuan baca buku, tapi kemampuan membaca situasi juga. Itu perlu gitu. Jadi ketika kita pandai membaca situasi, istilahnya ada sensorial impression, Ci. Panca indera kita bisa menangkap situasi apa yang terjadi, dan itu kita juga ajar ke anak, gitu. Itu salah satu orang tua yang mau belajar. Jadi ketika anak ketika kita masak, kita libatkan anak. Ketika kita makan, kita ceritakan kepada anak apa isi piringnya. Itu namanya tadi sensorial impression. Nah itu salah satunya tuh orang tua mau belajar. Jadi nggak hanya nafsi-nafsi, nggak masing-masing. Orang tua sibuk sendiri, anak sibuk sendiri, nggak saling mereka, nggak ada yang mendampingi. Nah anak tuh paling seneng kayak gitu, Ci. Nah itu yang dibilang tadi orang tua yang hadir dalam pengasuhan, gitu, Ci. Tapi memang berasa ya ketika
orang tua memang benar-benar hadir ketika mendampingi anaknya, dengan orang tua yang nafsi-nafsi tadi akan berbeda sekali ya Bu ya, hasil pola pendidikannya nantinya. Oh gitu sangat sangat. Ibaratnya ketika anak mengetahui orang tuanya itu adalah sumber pengetahuan dia, dia akan memandang orang tuanya itu kayak Wikipedia berjalan. Jadi ketika dia apa aja tahu gitu. Ketika dia butuh satu pertanyaan, ada hal yang ingin dia pecahkan, dia minta solusinya, dia ingin jawabannya, dia nggak akan nanya ke sembarang tempat. Nah ini ada nih Ci, anak butuh orang tua yang suka mendengarkan dan berbaik sangka. Jadi itu dia, ketika kita sudah membuka pembicaraan sama anak, kita sudah open sama anak, anak akan kasih feedback yang sama. Gitu kan, intinya kan gitu kan. Nah, ketika anak kasih feedback yang sama, satu kuncinya untuk para orang tua, biasakan berbaik sangka. Yang kita bahas satu yang kemarin Ci, kalau anak nanya, kenapa harus sholat? Ya pokoknya gitu. Ya, itu nggak boleh ya. Jangan sampai. Ya pokoknya itu ada kewajiban. Nah itu dibutuhkan lagi orang tua dan anak yang mau belajar bareng. Kita harus langsung berbaik sangka. Itu bukan bentuk perlawanan anak-anak nggak mau sholat. Kenapa harus sholat? Nah, kenapa kamu nanya gitu? Nggak kayak gitu. Karena itu bentuk dari dia merasa tempat ternyaman dia untuk mendiskusikan itu, hal yang memang sangat sensitif itu, sangat pertanyaan yang sangat berat itu dia tahu kepada siapa ya? Kepada orang tuanya dia bertanya. Justru kita harus bangga ketika kita menemukan anak yang mau diskusi hal-hal tersebut sama kita. Nah, tinggal kita tadi menambah literasi kita, menambah pengetahuan kita, karena tadi anak itu butuh dibimbing untuk mencari solusi, bukan dikoreksi. Kamu jangan kayak gitu ya. Kamu jangan nggak suka kayak gitu. Anak itu untuk dibimbing cari solusi. Sesederhana ketika mereka kecil. Saya sering banget pakai contoh ini, numpahin air gitu ya. Anak itu butuh tahu sebab akibat. Kalau misalnya air tumpah, jadinya jadi becek. Solusinya apa? Ya kalau dia masih belum ngerti, dibimbing, cariin kain pel, cariin ember, cariin kain lap, tunjukin caranya gimana itu. Jadi jangan sekedar koreksi. Makanya lihat-lihat tuh kalau jalan pakai mata. Nah itu anak-anak kadang-kadang suka ngerasa, ya emang dia tahu dia salah. Tolong kasih tahu dia di mana letak kesalahannya dan gimana cara memperbaikinya. Karena keulang lagi gitu ya Bu ya. Iya, biar mereka tahu sebab akibat, biar tahu, dan anak tidak terbiasa untuk, dan jangan sampai juga kita orang tua udah dalam situasi itu kita pula yang ngambilin yang cari solusinya, yang ngambilin kain lapnya, kain pelnya dengan alasan nanti takut dia kepleset itu bagian dari belajar sebab akibat. Jadi sebenarnya kalau dia punya proteksi motorik yang bagus, refleks motorik yang bagus, kepleset pun tidak akan terlalu membahayakan. Mungkin untuk anak yang lebih kecil ya kali ya, yang baru-baru belajar jalan. Jadi seperti itu Ci, itu butuh lagi keterampilan itu. Orang tua yang memang mau belajar itu, selain dia open mind, suka berdiskusi, mau mendengarkan, berbaik sangka, dan dia juga bersabar itu terhadap itu. Dia bersabar terhadap proses anaknya, dia menghargai setiap usaha anaknya dan mengapresiasi pencapaiannya. Nah ini yang penting nih, apresiasi ini loh Bu. Iya betul. Jadi memang ketika gini kita berkaca ke diri kita aja Ci. Ibu-ibu di sini saya yakin ibu-ibu milenial lah, ibu-ibu yang baru-baru punya anak. Ini kan saya Gen X, anak saya terakhir udah 16 tahun ya. Tapi kalau yang anak-anaknya masih kecil, mungkin yang di bawah 10 tahun ibu-ibu milenial ya. Kita ngaca aja lah ke diri kita, bagaimana kita diperlakukan orang lain. Apa yang kita sukai ketika kita diperlakukan orang lain, itu juga disukai anak. Ketika dia diperlakukan itu aja. Kita paling senang dipuji sama atasan. Bahkan kasarnya kita bisa ibaratnya berkorban, minta anak bersabar karena kita harus lembur demi mendapat pujian dari atasan kalau kerja kita beres. Tidak ada bedanya dengan anak-anak kita. Pastilah dia juga akan mencuri perhatian kita terus agar dia dipuji, agar dia diapresiasi. Jadi jangan sampai merasa gini, walaupun hal itu sudah merupakan satu hal yang remeh-temeh di mata orang tua, kayak membereskan kamar tuh biasa kok, emang udah kewajiban. Tapi percayalah ya, tidak semua anak mampu melakukannya. Jadi perlu juga kita mengapresiasi gitu. Mama bangga deh sama kakak hari ini kamarnya rapi, kamarnya bersih. Jadi anak merasa orang tua hadir dan dia merasa menjadi pribadi yang utuh gitu loh. Karena keberadaan dia tuh dihargai, usaha dia dihargai gitu. Ya seperti itu. Memang terdengar mungkin takutnya nanti anaknya ini nggak sih kalau dipuji-puji terus jadi nggak pamrih mengerjakan sesuatu atas dasar pujian. Ya sebenarnya kita balik aja ke diri kita. Kita ketika udah melakukan suatu upaya diapresiasi, bagaimana perasaan kita? Senang ya. Begitu juga perasaan anak gitu. Jadi berbaik sangka tadi Ci. Coba kita
berbaik sangka dengan apa yang anak lakukan. Terkadang kayak yang susahnya anak-anak kecil nih, misalnya kayak tiba-tiba dia mecahin telur gitu kan. Karena suatu adegan itu tuh, terus dia pecahin gitu kan. Kita langsung pasti, ini anak pasti mau buang-buang aja nih. Pasti tanya, kenapa kok dipecahin? Karena lihat tukang martabak. Jadi belajar mecahin telur di tukang martabak. Terkadang kita harus juga buka diskusi sama anak. Ya memang salah sih. Tapi itu proses belajar dia dari visual dia tadi ya, sensorial impression tadi, dari impresi visual dia lihat adegan gitu, dia pengen nyoba. Nah makanya itu kalau orang tua yang cepat tanggap, bukan dihukum, bukan nggak boleh dideketin sama telur, justru dikasih tantangan. Ada yang mau bikin martabak, yuk boleh, tapi lain kali jangan sendiri ya, minta tolong sama mama, kita bikin berdua, mama tunjukin caranya gimana. Nah seperti itu, memang ini ideal banget kedengarannya ya, tapi yakinlah Ci, di era sekarang ini inilah menjadi masalah terbesar kita terhadap anak-anak kita. Kenapa anak-anak kita terasa asing di rumah sendiri sama orang tuanya? Kenapa kok orang tua merasa semakin anak besar semakin berjarak? Karena tadi sebenarnya ini salah satu cara untuk bonding. Sejak dia dilahirkan sampai kita membimbing dia untuk menjadi pribadi yang mandiri. Tapi kita nggak bisa pungkiri juga kan Bu, maksudnya ketika kita punya, ketika orang tuanya seorang katakanlah ibu bekerja di luar gitu kan, kadang kan merasa lelah dengan pekerjaan, nah imbasnya ke anak gitu. Kayak misal anak butuh pujian ketika ibunya pulang gitu kan, apresiasi gitu, tapi ibunya kan juga ya kadang di rumah udah capek, di tempat kerja juga udah capek gitu. Nah imbasnya ke anak. Nah ini seperti apa kita memandangnya Bu? Kalau saya gini Ci, sangat manusiawi. Manusia tuh nggak capek lah ya, karena kita bukan superwoman juga. Tapi kadang-kadang saya berpikir gini, untuk anak-anak ya yang sekolah dari pagi sampai sore sama kok capeknya sama kita. Jadi kita gini, tidak ada di rumah ini yang paling capek, semua sama. Anak yang dari pagi sampai sore sekolah capek juga. Yang anaknya dari pagi sampai siang, walaupun siangnya di rumah capek juga. Capek apa? Capek menunggu orang tua pulang. Bosan juga. Ya kan? Anak-anak yang di penitipan anak, walaupun dia tidur siang di sekolah capek juga kok. Karena seharusnya kan mereka berada di rumah yang nyaman kan, bersama keluarganya. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang berkorban, semua orang dalam satu rumah pasti berkorban. Kita berpikir seperti itu juga. Nah, solusinya gimana orang-orang yang tadinya pagi mencar keluar rumah, beraktivitas masing-masing, ke dalam rumah itu justru makin guyup gitu loh. Makin bukan makin terpuruk dengan diri masing-masing, justru rumah itu adalah tempat dia mencurahkan kasih sayang. Makanya kalau di Islam mawaddah warohmah gitu kan. Jadinya di situ ketika pulang ada kerinduan itu, bapaknya rindu pengen segera ketemu anak, ibunya rindu segera ketemu anak, anaknya rindu pengen ketemu orang tua. Di situ mencurahkan. Malah kalau bisa ajang sesi curhat, gimana di meja makan atau enggak sebelum tidur. Jadi kita pastikan lagi gini, itu yang saya bilang tadi, belum selesai sama diri sendiri. Terkadang ada orang tua yang merasa dia ada pencapaian-pencapaian yang dia harus capai, karena ini cita-cita dia dari dulu. Nah ini yang mindset yang salah Ci, jangan sampai merasa kita punya cita-cita, kita punya harapan, keluarga dianggapnya faktor pengganggu. Nah itu hati-hati. Tapi kebalik, kita punya cita-cita, punya harapan, bersyukur kita sudah berkeluarga, mereka lah motivator utama kita. Mereka adalah yang menjadi tujuan hidup kita. Jadi jangan dipikir orang-orang ini nih, orang-orang sekeliling kita, anak-anak kita yang kita cintai ini jadi pengganggu, justru bukan pengganggu. Itulah yang bikin kita bertahan hidup sekarang, itu yang bikin kita semangat bekerja sekarang gitu. Jadi masalah mindset. Tapi kalau masih merasa kesendirian itu adalah cara terbaik dia untuk mencapai semua cita-cita dia, saya sarankan memang sebaiknya menunda menikah, menunda punya anak. Karena kasihan, kita targetnya gini Ci, sama anak-anak itu kita targetnya jadikan setiap anak di muka bumi ini anak yang beruntung lahir dari rahim kita. Jangan sampai mereka menerima kesedihan gitu loh. Jangan sampai mereka ketika lahir dianggap sebagai anak yang dia harus menerima kondisi dia yang memahami orang dewasa. Bukan orang dewasa memahami dia. Nah itu tadi perlunya orang dewasa yang memang benar-benar menghargai semua fase tumbuh kembangnya, mengapresiasinya dan bersabar terhadap prosesnya, itu yang penting Ci. Betul. Jadi kasihan ya kalau misalkan anak yang harus memahami orang dewasa gitu ya, harusnya ya
kita yang harus memberikan hal terbaik lah untuk anak gitu ya. Iya. Sampai anak yang Bahkan yang kita degradasi moral sekarang, coba kita tanya lagi di balik-balik rumah kita, apakah kita sudah cukup membekali anak kita dengan kasih sayang yang benar? Kenapa ada LGBT? Apakah kita sudah di jalan yang benar untuk menunjukkan rasa kasih sayang orang tua terhadap anak seperti apa sih? Kenapa sampai anaknya menyimpang mencari kasih sayang dengan cara yang lain? Nah, itu kan tandanya ada yang miss kan? Iya, betul. Ada pola pendidikan yang kita hilang di situ, yang kita terlupa di situ. Jadi kalau udah di pendidikan di akhir zaman ini ya Ci ya, semakin rapat harusnya pintu rumah kita, semakin erat genggaman orang tua ke anak-anak, semakin kompak, semakin saling melindungi, semakin posesif justru. Kalau udah sekarang kita harus tahu di luar sana bahaya mengintai buat anak-anak kita. Jadi pengabaian itu dampaknya akan buruk, sangat buruk. Jadi makanya saya pikir kalau memang ada orang tua yang di situasi yang tadi Uci bilang tadi, nggak ada salahnya kok yuk di Ramadan ini, di Idul Fitri ini kita kembali suci, kembali kita mempertanyakan ke diri kita ini sebagai hamba yang gimana sih? Kalau kita sebagai istri yang kayak apa, ibu yang kayak apa, dan pastikan lagi skala prioritas Ci. Nanti di akhirat kisi-kisi pertanyaannya yang paling berat yang mana nih, yang poinnya kalau di UTBK ada tuh kan nih poinnya paling besar nih. Apa itu? Kisi-kisi pertanyaan di akhirat nanti, yang bagian kerjaan, yang bagian sebagai istri, sebagai ibu, apa bagian mana? Nah, skala prioritas lagi di dunia mana dulu mau kita duluin nih, karena yang bertanggung jawab yang berat di mana nanti di akhirat, sebagai pegawai kah, sebagai ibu kah, apa sebagai istri kah gitu kan? Nah, itu kita harus pahami juga gitu. Jadi jangan sampai kita memprioritaskan sesuatu di dunia, nah ternyata di akhirat poinnya kecil, poin pertanyaannya kecil, ternyata nggak terlalu penting-penting banget. Ternyata yang penting itu ternyata gimana peran kita sebagai anak dari orang tua kita, sebagai istri dari suami kita, dan sebagai ibu dari anak-anak kita. Nah jangan sampai di skip. Kita ngejar-ngejar yang aktif ke sana, aktif ke sini. Kayak saya Salimah, aktivis gitu misalnya, tapi rumah saya berantakan, anak saya nggak keurus, ya mungkin di akhirat nggak dapat privilege saya di situ karena saya ada pengabaian di situ kan. Nggak boleh yang juga terabaikan poin yang besarnya. Poin yang besar malah rugi. Oke. Nah, ini luar biasa sekali nih keluarga Sip ya. Harapan anak mungkin ya bisa dikatakan harapan anak, bagaimana ia menginginkan sosok ibunya seperti apa gitu kan. Nah, ini yang kita bahas ini keluarga Sip. Nah, ini masih ada berapa poin lagi nih ya Ibu Lenggo ya. Kira-kira bukan yang sempurna, tapi ibu yang seperti apa nih yang dibutuhkan sama anak. Nanti kita bahas di segmen kedua ya Bu ya. Keluarga Sip, jangan kemana-mana dulu, tetap setia di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kita sudah di segmen terakhir nih keluarga Sip ya, di Beranda Perempuan bersama Ibu Lenggo Geni, Esos MM ya. Beliau merupakan Ketua Departemen Humas Salimah Kota Padang ya. Dan kita masih bahas satu topik ya, yang ini sangat rugi banget ya kalau dilewatkan untuk para ibu ini atau para calon ibu. Nah, bukan yang sempurna, tapi aku butuh ibu yang, nah ini dari anaknya gitu ya, perspektif anaknya ini ya. Nah, kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas ya berapa hal yang mungkin diinginkan atau diharapkan oleh anak untuk sosok ibunya seperti apa. Yang pertama pasti siap menjalankan perannya sebagai ibu, kemudian menerima kehadiran anaknya sejak dia dilahirkan, hadir dalam pengasuhan dan lain sebagainya tadi ya. Nah, mungkin di segmen kedua ini, segmen terakhir ini Bu Lenggo, kira-kira seperti apa lagi ini Bu, ibu, sosok ibu yang dibutuhkan oleh anak tadi Bu? Oke. Sebagai sosok yang kita ingin menjelma jadi sosok yang lebih baik kan ya. Betul. Ini kan. Coba kita ini Ci, pertanyakan lagi ke diri kita. Kalau kita sudah mengenal anak kita dengan baik nggak? Kalau misalnya kita ditanya sama orang, ceritakan tentang anak kamu. Pernah nggak Ci lihat ada podcast di Singapura? Ada pengasuh, ada ibunya. Terus si wawancara tanya, ada seberapa ibu di apa namanya di survei kan? Siapa nama teman dekat anakmu? Semua jawaban ibunya salah, semua pengasuhnya benar semua. Apa makanan favorit anak kamu? Gak tahu juga. Gak tahu juga. Terus cita-cita dia mau jadi apa gitu kan? Itu pengasuhnya semua yang tahu. Dengan pengasuhnya kalau di Singapura kan satu ras ya, yang misalnya kan ya orang sana dia pengasuh dari berbagai ras, macam-macam lah dari berbagai ini negara gitu kan. Banyak salah jawaban ibunya, malah pengasuhnya lebih benar. Nah, kita pertanyakan juga ke diri kita, sejauh mana sih kita udah kenal anak kita? Ada satu film, saya lupa judulnya, saya lupa, tapi saya ingat filmnya tentang
itu ada 7 anak bermasalah di satu sekolah, dan dia dapat hukumannya 7 anak ini harus bikin project sama ibunya. Dan ternyata disinyalir ibunya rata-rata adalah ibu single mom dengan berbagai masalah lah. Ada yang suaminya di penjara, ada yang berpisah seperti itu kan, ada yang emang bapaknya nggak pernah hadir gitu kan. Jadi akhirnya ibu ini sebenarnya mereka nggak suka dengan situasi itu karena mereka dapat hukuman kan saat itu kan. Anaknya dapat hukuman, ibunya suruh kena project bikin acara pentas seni gitulah. Ini film-film barat sih. Akhirnya mereka saling kenalan, terus ada ibu pun nanya, kalau kamu coba ceritakan tentang anak kamu. Ibu itu nggak bisa jawab. Terus dia bilang, oh ya, saya sebenarnya nggak pernah pegang anak saya, karena saya sebelum berpisah dengan bapaknya, saya hidupnya berkelibang harta lah. Jadi saya bukan rumah tangga tuh saya bukan nggak ngurus. Tapi ibu ini akhirnya terbesit kan, karena dia sudah divorce sama suaminya, semua fasilitas dari suaminya dicabut, dan dia akhirnya harus hidup sederhana dengan anaknya. Pas pulang dari pertemuan itu dia tanya ke anaknya, kamu udah period belum? Udah haid belum kan? Udah. Kok ibu nggak tahu? Buat apa saya kasih tahu ibu? Toh nanti yang ngurus neninya gitu kan? Terus sejak kapan? Dicerita lah. Tadi saya benar-benar nggak kenal kamu ya, kata ibunya. Dan tau nggak apa yang dilakukan ibunya? Mau nggak kamu kenalan lagi sama saya? Itu literally kenalan dong. Hai, ini I'm your mom, dia bilang. Hai, saya ini I'm your daughter. Abis ini kita perbaiki sama-sama ya. Itu keren nggak, Ci? Ibu yang ngaku salah, ibu yang mau memperbaiki, dan ibu yang mau minta maaf duluan. Gitu. Jadi ternyata ini fenomenal loh. Ada orang tua nggak kenal anaknya. Bahkan saya suka salut, saya apresiasi mama-mama yang misalnya kayak gini. Jangankan anak dia, mama-mama itu kenal sama anak saya. Misalnya ini, saya ketemu nih sama orang tua murid, misalnya dia di SMA nih, di anak saya. Mamanya Aidin ya, misalnya. Oh ya, Aidin kan ini. Terus saya ngerasa saya nggak sampai di level itu loh. Saya cukup mengenal anak saya bahkan nggak kenal detail teman-teman anak saya. Jadi kita harus memperhatikan, coba kita yuk ngaca lagi, yuk introspeksi lagi, kita udah kenal mesti anak kita, sedetail-detailnya anak kita. Kalau kita nggak kenal, ada something wrong, Ci. Tandanya kita ada barrier, ada tembok sama anak kita, yang sampai kita tuh nggak bisa ngejamah anak kita nggak bisa ngintip, nggak tahu dia ini siapa, dia ini apa, dia ini main nama siapa, temennya siapa, teman dekatnya siapa. Jadi saya sampai di level udah tahu anak saya tuh punya circle, dan saya biarin karena saya udah tahu, saya tenang. Circle yang si sulung ini, sekolah yang si tengah, circle-nya ada campur, ada perempuannya, tapi it's okay bagi saya karena saya tahu orang tua yang green flag lah, orang tua yang cemara lah, orang tua yang baik-baik. Nah kalau si bungsu beda lagi circle-nya. Jadi itu yang penting, Ci. Sekarang yuk kita kenal lagi. Jangan sampai kalau kita dapet di anak kita pulang sekolah, lempar tas, tutup pintu, langsung masuk dalam kamar, nggak keluar-keluar. Itu ada yang salah, Ci. Setidaknya anak pulang sekolah, dia menjadikan rumah itu tempat dia curhatnya tadi. Dia tumpahin semua apa yang dia rasain di luar rumah. Mau tadi tau nggak? Aku tadi sekolah gini. Itu yang sehat. Dan sehat. Jadi kalau kita merasa saat ini ada dalam kondisi anak kita sama kita berjarak, yuk kita aja turunin ego deh. Kita minta maaf duluan. Itu dari tadi, karena anak gak butuh ibu yang sempurna kok. Terus kalau semisal nih, Ci, di fase itu tiba-tiba anaknya bilang, ya sih mama, sebenarnya selama ini mama gini, udah diem. Jangan bilang, ya kan, nah saya paling gak suka jawaban ini, Ci. Ya kan mama selama ini kan kerja demi kamu, untuk biar kamu bisa beli mainan, beli buku, beli susu buat sekolah kamu. Anak gak suka di-blaming. Saya nggak pernah nyuruh kok. Iya, betul. Saya nggak pernah minta, saya nggak pernah nuntut. Kalaupun iya pun saya juga nggak akan ini kok. Saya juga mau bersabar kok. Dibeliin mainan juga nggak apa-apa. Kayak gitu kan. Jadi jangan di blaming. Jadi tolong kalau ada orang tua, saya ironi juga kalau ke balita sih, ke anak-anak TK juga. Kemana mama? Mama kerja. Oh iya. Kata mama buat biar bisa beli mainan. No, stop. Jangan jadiin dia sebagai alasan. Alasan kenapa kita ini nggak dia. Udah jawab aja jujur. Karena ya kan, kayak kita misalnya nih kita profesinya apa, dokter, ya bilang aja karena mama harus menolong orang sakit. Apa aja karena guru, karena mama pengen juga membagi ilmu mama ke orang lain. Itu senatural aja. Jangan bawa-bawa anak gitu. Nah, jadi usahakan kalau kita lagi ingin memperbaiki lagi, merajut lagi hubungan, kenalan lagi sama anak, usahakan tadi kita jadi pendengar aja. Mendengarkan dan berbaik sangka. Udah puas dia, kalau perlu sampai nangis-nangis dia nggak terima dengan sikap kita selama ini, ya sudah,
minta maaf. Minta maaf aja. Bapaknya juga seperti itu, minta maaf aja. Kita mulai lagi dari awal gitu. Tapi jangan sampai terjebak gini ya, buat para orang tua. Jangan gara-gara itu jadi memanjakan, itu juga nggak bijak. Anak itu hanya butuh didampingi. Saya teringat kemarin itu David Beckham deh kalau nggak salah. Itu kan anaknya lagi pergi dari rumah karena udah capek dia kan, terlalu difasilitasi. Semua difasilitasi, bahkan nggak kenal prosesnya. Dia pengen bikin brand apa, langsung launching, langsung besar. Malah bosen dia kayak gitu. Anak tuh butuh tantangan kok. Yang penting kita ketika dia jatuh, ketika dia mau bangkit lagi, kita benar-benar merasa kita ada di samping dia gitu. Kita nggak meninggalkan dia sendirian. Itu aja. Nggak perlu juga dibantu 100%. Anak memastikan bahwa selagi ada ayah, selagi ada bunda, hidupku baik-baik aja. Karena dia tahu di saat dia jatuh, dia cerita ke siapa tanpa disalahin, malah dikasih solusinya, dibimbing lah, dibimbing caranya gimana untuk dapat solusinya gitu. Itu yang penting sih, Ci. Dan yang terakhir nih sebagai penutup, jadi orang tua itu adalah kalau ketika bukannya sempurna sebenarnya sih, Ci. Jadi orang tua yang bisa pantas jadi teladan. Oke. Kalau nggak pengen anak kita pakaian seksi, ya jangan pakaian seksi. Kalau kepengen anak kita rajin sholat, ya bapaknya dong tunjukin sholat 5 waktu di masjid kayak apa gitu kan. Kalau anak kita hafiz Quran, jangan anaknya tunggak-tunggik pergi ke lembaga tahfiz. Orang tuanya juga baca Quran, tilawah Quran tiap hari depan anak, ikut menghafal depan anak gitu. Jadi jangan memaksa sesuatu pencapaian yang kita sendiri aja masih jauh panggang dari api gitu loh. Kalau pengen anaknya suka baca, ya suka baca. Kalau pengen anaknya nggak banyak main HP, orang tuh jangan main HP. Selesai kan? Maksudnya ya harus bersiap jadi teladan. Tapi itu kan me time saya. Ya sekarang ginilah, selesai gak sih sama diri sendiri? Udah itu aja dulu. Kalau sudah ada keluarga, me time kita tuh me time yang berdampak positif ke anak. Gitu loh. Bukan kita ngerasa kayak ya saya hobinya memang joget-joget TikTok, karena kan saya ini me time saya dengan saya sendiri main TikTok kan ini yang berdampak positif nggak? Kalau nggak pikir lagi deh gitu, dampaknya apa gitu. Hal-hal, jadi kalau pengen jadi teladan, kalau pengen anak baik, coba pastikan kita jadi teladan juga buat anak. Dan yang terakhir banget ini, Ci, bukan terakhir sih, yang utama sih mendoakan Ya. Jangan lepas dari doa. Makanya kisah-kisah salafus salih ya, itu kan semua kan karena doa ibunya semua. Kenapa mereka menjadi orang soleh itu, imam-imam Masjidil Haram tuh nggak lepas dari keterlibatan ibunya kan, sampai di titik itu ya. Jadi itu penting juga gitu. Jadi kekuatan doa ya. Dan percaya aja sama takdir lah, Ci. Saya juga kadang-kadang suka sedih nih, kayak sekarang nih kan fase anak-anak SMA di mana lagi mengajukan jalur undangan kuliah. Ya udah, kalau anaknya udah nggak keterima, jangan lagi ngakal-ngakalin mau menghubungi pihak perguruan tinggi kenapa anaknya nggak keterima. Percaya sama takdir. Kadang-kadang saya juga agak ngeri sama orang tua, atau enggak ketika memilih jurusan itu, udah serahkan aja sama anaknya. Anaknya mau apa, sukanya apa. Jangan pula orang tua yang merekayasa takdir seakan-akan mama yang lebih tahu jurusan ini lebih punya masa depan dibanding jurusan yang kamu pilih. Jangan seperti itu. Biarkan aja dia berkembang dengan natural ya, dengan alaminya dia mau jadi seperti apa. Jadi tugas kita gini aja, kita mendoakan dan gitu, kita juga tawakal aja, berserah aja sama Allah. Nanti takdir kemana, support aja gitu. Itu aja sih, Ci, kalau Masya Allah. Ini udah menghayal jadi orang tua ini keluarga Sip ya. Memang sepertinya kita harus banyak belajar ini keluarga Sip ya, bahwa saya memang kalau sebisa mungkin rumah itu emang tempat pulang bagi anak gitu ya, ketemu orang tuanya yang benar-benar hadir untuk dia gitu. Apalagi di zaman sekarang banyak godaan-godaan dari sosial media atau teman lebih mengasihkan daripada orang tua. Nah ini sebenarnya kalau kita muhasabahkan ke diri kita sebagai orang tua, tentu sedih gitu ya ketika anak nggak lagi nganggap kita ini rumahnya gitu. Anak pulang ya sekedar pulang, nanti balik lagi keluar kongko-kongko nggak jelas gitu kan. Jadi dia nggak ngerasa kehadiran kedua orang tuanya itu untuk dia gitu. Nah mungkin singkat saja Bu Lenggo sebelum kita closing ini ya, himbauan atau pesan lah untuk para calon orang tua atau yang sudah menjadi orang tua. Gini ya, ini kan kita bicara di sini mewakili, saya pribadi mewakili Salimah, di mana itu lembaga yang concernnya terhadap perempuan, ibu, perempuan dan keluarga dan anak. Intinya, yuk, saya juga nggak sempurna, siapapun kita hamba Allah tuh nggak luput dari dosa, nggak luput dari kesalahan. Tapi satu,
yang penting. Kita sebagai perempuan, sebagai ibu mau bertumbuh bareng, mau belajar bareng. Jadi kalau misalnya di luar sana masih ada yang galau-galau masalah pengasuhan, tapi rasanya ke profesional kok berat banget. Kalau misalnya mau sama profesional kok mahal banget. Sesimpel kita cukup berkumpul, ikut kajian bareng. Di Salimah ada sekolah Ibu Salimah terpadu, ada kajian rutin muslimah. Dengan berbagai platform, ada komunitas orang tua bijak, KOB. Saya rasa dari situ aja kita bisa dapat insight gitu. Terkadang pengalaman tuh guru yang terbaik. Bisa jadi kegalauan saya terjawab dengan pengalaman teman saya sudah keluar dari masalah yang sama. Nah itu jadi dari situ kita bisa. Jadi saya himbau jangan sendirian. Kita mulai berjamaah. Di sana kita mulai berjamaah, cari majelis-majelis kebaikan. Kami di Salimah juga welcome. Kalau ada yang mau bergabung, kita bertumbuh bareng, belajar bareng. Begitu juga buat yang baru-baru nikah. Kan kita kan ada seminar pranikah nih buat yang belum nikah. Ingat, nikah itu tidak seindah drama-drama Korea. 5 tahun pertama pasti galau, nggak tahu mesti gimana, mesti ngapain, bagaimana peran yang dijalankan. Ayo ngumpul, kita ngobrol bareng, kita diskusi bareng. Insya Allah menjadi orang tua yang baik itu adalah bukan yang punya titel, jabatan, dan jenjang pendidikan yang tinggi, tapi orang tua yang mau belajar. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sekali Bu Lenggo atas waktunya hari ini ya, sudah memberikan motivasi dan juga inspirasi untuk kita semua keluarga SIP ya, terutama juga buat Uci sendiri ya pribadi. Dan semoga kita bisa ketemu lagi nih di edisi-edisi berikutnya ya, keluarga SIP di program Rana Perempuan bersama Salimah Kota Padang, Peduli Perempuan, Anak dan Keluarga. Saatnya Uci dan juga Bu Lenggo pamit ya dari ruang dengar Anda keluarga SIP. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia 1 jam ke belakang ya, dan mohon maaf untuk segala kesalahan kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.